wisatanya. Oh. Lagi nggak ada kendaraan ya kan, belakangnya tuh makam itu, kuburan itu. Halo para sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas Generasi Maestro. Hari ini saya bersama Teh Ani Rusmiani berkunjung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Kami mengunjungi kantor ini untuk menyaksikan apel siaga pengamanan arus mudik. Kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Haji Iman Irianto dan dengan Kang Andre dari Kardinal. Hari ini perbincangan kami akan seputar masalah arus mudik dan persiapan menjelang arus mudik tersebut. Sama ini kami mengundang Pak Iman Irianto sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk masuk ke ruangan ini ya. Pak, silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Ya, Pak Iman sudah mengundang kami untuk hadir di kantor Dinas Perhubungan nih. alhamdulillah. Kang Denny, Teh Ani. Ya, ya Kang, ini kan menjelang Lebaran lah ya, Iya. Idul Fitri, biasalah arus mudik apalagi selama pandemi banyak orang yang nggak bisa mudik dan sekarang PPKM juga sudah dibebaskan, dicabut, sehingga diprediksi akan banyak arus mudik nih. Betul. Nah, kemudian Kabupaten Bandung juga kan merupakan jalur lintas ke arah timur ya, Iya, ke betul. Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah ke sana terus pasti akan sibuk-sibuk ini. Iya. Iya, betul. Ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung nih, Kang. Iya. Nah, bisa diceritakan Kang, bagaimana rencana pengamanan arus mudik ini, Kang? Alhamdulillah, Kang Denny, Teh Ani, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung khususnya dalam rangka mengantisipasi pergerakan orang dan kendaraan menghadapi musim mudik Lebaran 2023 ini, insya Allah kita telah siapkan beberapa peranata dan pendukungnya. Pertama, kita sudah mendapatkan satu rilis dari Badan Litbang Kementerian Perhubungan bahwa untuk musim mudik 2023 ini akan ada peningkatan pergerakan orang dan kendaraan hampir 45%. Dari tahun lalu itu kan kita 2021 dan 2020 dilarang mudik. Kemudian dibolehkan lagi 2022 kemarin. Nah, sekarang ditambah lagi PPKM sudah dicabut. Jadi ada analisis dari Kemenhub prediksi kenaikan hampir 45%. Dari 85 juta mungkin sampai 124 juta. Luar biasa ya. Udah Nah, setengah penduduk Indonesia Iya. ya. Nah, dari kondisi itu salah satu jalur favorit yang akan digunakan untuk mudik khususnya dari Jakarta, dari Bandung ke arah Jawa Tengah itu di jalur timur Kabupaten Bandung, yaitu di Simpang Susun Cileunyi sampai Nagrek dan juga sampai Cikaledong, batas dengan Limbangan, Kabupaten Garut. Itu menjadi rute favorit yang senantiasa harus kami jaga setiap tahunnya. Nah, untuk menjaga ini Pak Kadis ya, kira-kira diperlukan berapa personil nih dari Dinas Perhubungan Bandung? Kalau kami mensiagakan hampir 248 anggota yang terbagi kan dalam beberapa tipologi tugas. Pertama, mereka jelas sebagai tenaga gatul lalin. Kedua, mereka sebagai tenaga ramcek atau penguji kendaraan. Jadi kami nanti akan mengecek kendaraan-kendaraan khususnya bis wisata yang masuk di Kabupaten Bandung. Kemudian kami juga ada tenaga penghitung arus kendaraan, biasa dikenal dengan istilah traffic counting. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kami ada tenaga untuk mobil atau kendaraan derek. Terakhir kami ada petugas untuk perlengkapan jalan.
Berarti banyak sekali ya. Iya, jadi personil yang Iya, disiapkan. Teh. Jadi Iya. segmen-segmen Iya. kebutuhan untuk memperlancar arus lalu lintas itu sudah kami siapkan. Itu butuh berapa lama itu mempersiapkan anggota untuk ready di lapangan dengan titik-titik yang berbeda-beda ya? Iya, kami sudah bergerak, cipta kondisi kami sudah hampir 3 minggu. Oh, 3 minggu. Iya, terakhir ya. dari mulai kita survei awal, kemudian juga kita plotting anggota, kemudian terakhir kita simulasi. Simulasi kemacetan, bahkan simulasi laka lantas, kita juga sudah antisipasi hal itu. Nah, kemudian nanti mulai bergerak kapan nih Pak? Pasukannya Pak? Mulai bergerak mulai hari ini. Oh, hari ini mulai Hari bergerak ini. ya? Jadi Oh, kami pas tadi banget ya, kita meliputnya. pas banget nih, Ya. Rani, Kang Denny. Jadi hari ini kita resmi melaksanakan istilah kami apel gelar pasukan Iya. untuk memberikan satu pemahaman dulu, penguatan ke anggota kami karena ada hal-hal yang sifatnya ironi Oh, dalam Betul. diri mereka iya, gitu. iya. Teman-teman atau rekan mereka di dinas lain mungkin mulai tanggal 19 cuti Iya, gitu. Mereka justru bertugas. tugas ya. Ya, itu kita kuatkan psikisnya, mentalnya bahwa kita siap melaksanakan tugas kemanusiaan. Iya. Tugas mulia untuk menjaga keselamatan nyawa orang, Iya. warga masyarakat. Kedua, memperlancar arus Iya. lalu lintas, termasuk keamanannya, Iya. semuanya gitu. Ya itu ya, sebetulnya itu poin yang akan saya tanyakan sebetulnya. Ya, Ini kan di saat orang lain euforia mudik gitu, Iya. ini kan Berlibur ya. berarti iya, anggota di sub ini nggak boleh, nggak boleh kan nggak ya? boleh, Nah itu gimana dilarang cuti. Itu istilahnya. tuh? Meyakinkan, membesarkan hati anggota tuh gimana tuh Pak Hadi? Iya, jadi memang kita nggak mudah ya. Iya. Jadi dari mulai rekrutmen mereka masuk Iya. ke dinas perhubungan, kemudian kita berikan satu pelatihan dasar, itu mental mereka sudah disiapkan bahwa nanti pada saat siklus Lebaran dan Iya. siklus malam tahun baru biasanya gitu Natal ya. tahun baru ya. Nataru dikenal istilah Nataru, itu mereka harus tugas, harus meninggalkan keluarga hampir 2 minggu. Iya. Mereka berada di pos-pos yang memang kita siapkan. Iya. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Dan ujungnya biasanya kami setelah operasi ini mengundang keluarga, anak istrinya kumpul, Di kantor makan ini? di kantor, di halaman kita ngampar, Oh. makan bareng gitu. Keluarganya kuat banget Iya. ya berarti ya. Kita berikan reward Iya, iya. gitu untuk istri-istri yang ditinggalkan suaminya ini. Gitu. Pendekatan psikologis yang Iya. kuat ya berarti ya. Iya. Tapi itu terpulang ke pemimpinnya masing-masing juga dong ya. Iya, Ada nggak sebetulnya aturan bahwa hadis itu harus begini loh gitu? Atau ini pribadi? Inisiatif, Oh, iya. inisiatif pribadi. iya. Artinya gini, kita pada saat ditunjuk atau diperintah pimpinan untuk mengemban amanah sebagai kualitas perhubungan nih, udah terbayang lah Iya. tipologi tugasnya itu seperti itu gitu. Jadi saya juga pertama ya ke keluarga, meyakinkan gitu. Mungkin anak istri itu dititipkan di mertua gitu dulu. Harus rela ya. Habis sholat Id, saya sungkeman, Iya. sekaligus nitipin anak istri, langsung pakai seragam lagi, ngecek Masya lagi Allah, anggota luar biasa gitu. ya. Oh, langsung kita biasanya. Jadi Apalagi Kang Denny biasanya ada kategori yang berbeda Iya. di psikologi masyarakat itu. iya. Kalau sebelum Lebaran itu pergerakan mudiknya yang luar biasa. Iya. Tapi pada saat hari H dan H+ itu pergerakan ke daerah wisata. Oh, bukan balik ya? Kan Bukan, ada mudik nanti dan arus balik mah gitu. terakhir gitu. Iya. Oh, Ini yang hari H, Ini menarik H+1, ya. H+2 Mereka berwisata ya. berwisata. Oh. Dan Kabupaten Bandung Iya, iya. luar biasa. Iya. Daerah tempat tujuan wisata wisatanya yang luar Betul, biasa. betul, iya. Terbagi antara arah ke Ciwidey Iya. dengan arah ke Pangalengan. Untuk Ciater lagi ya, banyak banget ya. Ciater, tujuannya. Agak beda Subang, ya. kalau Oh, Ciater. beda ya. Beda. Nah, yang kami antisipasi adalah medan geografi menuju daerah wisata ini Iya. daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Jadi, Satu tentunya kondisi kendaraan. Hmm. Kedua skill pengemudi. Iya.
pemahaman Medan terhadap kami punya pengalaman buruk juga Iya. hampir 2 tahun yang lalu. Jadi pengemudinya nggak mengenal Medan kan, jadi jadi telat oper gigi, Iya. nyerosot, mundur, Oh, terbalik, bahaya banget ya. 11 orang luka berat waktu itu. Kami larikan ke rumah sakit. Nah itu mengantisipasinya gimana? Apakah saat perkendaraan dicek Oke. ataukah Betul personilnya? sekali Tani. Jadi 2 minggu ini Iya. sebelum kami gelar pasukan ini, kami supervisi ke PO-PO BIS yang ada di Kabupaten Bandung ini. Kami lakukan istilah kami run check, pengecekan kelaikan suatu kendaraan, Oh, khususnya bis. Karena kami khawatir kan Tani, Iya. biasanya di PO-PO bis ini karena membludaknya pesanan, Iya. kadang bis-bis cadangan yang Oh, jarang yang diperiksa, jarang dipakai dipakai juga kan gitu. Iya. Nah itu kami lakukan run check, uji kelaikan kendaraan oleh tenaga ahli, kemudian kami simpulkan apa titik-titik yang harus diperbaiki. Oh. Termasuk Kang Denny tadi kami juga lakukan tes urin Oh, ke para pengemudi, pengemudi ya. yang melakukannya dari di tempat, di titik. PO BIS-nya. Iya. Jadi mereka sedang Oh, di kumpul, Iya. itu kita langsung sampel. Iya. Kadang ada yang lari juga. Lari takut ya. Yang melakukannya bukan kami, dari Sat Narkoba, Oh. Polres. Ya, Kerjasama dengan ya. kerjasama dengan Dinkes. Berarti Oh. sebetulnya penugasan ini bukan hari ini mulainya ya? Iya, 2 minggu ke belakang. 3 sudah- minggu, sudah- 3 minggu. 3 minggu ke belakang 3 sudah minggu ke belakang dilakukan. sudah Luar mulai biasa kita ya lakukan. dengan tanggung jawabnya. Nah, kami juga memberikan himbauan kan Denny, Iya. ke seluruh segmen masyarakat, Iya. baik itu RT RW Iya. melalui kepala desa, ke komunitas-komunitas, ormas gitu. Himbauan untuk rekan-rekan warga masyarakat atau komunitas masyarakat itu jangan sungkan-sungkan menanyakan ke PO BIS-nya kartu atau bukti lulus uji kendaraan Oh. yang dikeluarkan oleh Disub per 6 bulan. Iya, iya. Jadi kendaraan itu wajib uji Iya. setahun 2 kali kan? Uji kir itu ya. Uji kir itu Iya. kan? Oh. Penumpang itu berhak nanyain itu. Wajib malah. Bukan petugas Disub aja. Wajib. Karena Oh. setahu saya itu hanya petugas Disub yang Ya, harus nanya gitu kan. petugas Disub yang melakukan ujinya kan. iya. Tapi yang mengecek dia kan mau sewa nih. Iya. Nah, masyarakat Oh, itu berhak. wajib Iya. wajib Oh, malah wajib. kita bikin himbauan itu. Iya. Oke. Kita bikin himbauan. Bisa ini sewa dia kita Ah, lihat dulu ya. Nah, terakhir kami juga kalau tadi sifatnya preventif kan, Iya. kami ke PO BIS gitu. Iya. Nah, selanjutnya kami ada yang sifatnya tindakan Oh. represif. Jadi kami pada saat nanti sudah mulai hari ini Iya. dan terutama nanti pada saat musim wisata itu kami lakukan pengecekan langsung Oh, di lapangan. Di lapangan ya. Jadi yang baru keluar dari tol Soreang Iya. kami berhentikan, Iya. kami naik ke atas, kami sampaikan ke penumpang mohon maaf, Iya. kami akan melakukan uji kelaikan kendaraan demi keselamatan Iya. penumpang juga. juga. Random mungkin ya. Iya, Pilihannya enggak, random. semua, Teh. Semua. 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 Oh. Kita cek semua, kita berhentikan dulu, kita Iya. periksa. Sampai di kolong bis itu kita sisir semua. Oh. Utamanya Iya. kaitan dengan rem, Iya. kelistrikannya, Iya. kan, kemudian lampu, semua. Itu yang di jalan. Iya. Ada lagi yang kami uji petik langsung di tempat wisatanya. Oh, datengin ya. Datengin di situ. Biasanya itu yang lolos, Iya. Iya. lolos di tol. Maksudnya nggak sempat nggak sempat ketemu sama kita- Yusuf nggak di sempat jalan, ketemu. udah keburu di situ. Iya, Oh, ucing-ucingan ya. ya. mungkin duluan deh. Kalau sampai terjadi misalnya Iya. dia dicek itu ada yang bermasalah Oke. gitu loh. Nah, kalau ada yang bermasalah, kami dengan baik-baik, Iya. dengan santun, kami sampaikan dulu ke penumpang Iya. bahwa kendaraan ini bermasalah Oh. dan membahayakan Iya. Oh. keselamatan Bapak Ibu. Oh. Ininya kami sampaikan Iya. poin yang rawan. Pernah kami itu Oh. oli remnya bocor, Oh. gitu kan. Ketahuan ya. Jadi kami prediksi nanti pada saat dia naik ke atas, Iya. udah los, udah remnya udah nggak Iya. berfungsi. Iya. Kebayang pas pulang, Iya. kalau jalan turun kan rem low. Nah, langkah kami tentunya TNI, kami menyiapkan bis cadangan Iya. Oh, oleh dari Disub, Disub ya disediakan. Luar biasa ya. disediakan. Kami juga menghubungi PO BIS yang bersangkutannya untuk mengganti
Oh. Jadi misalnya dia dari luar kota, dari Ya. Semarang apa, Ya. dia kirim sampai sorean sini, Oh. gitu. Oh. Langsung dibawa lagi. Hmm. Itu udah SOP Iya. hal seperti itu. Gitu. Atau kami juga dihubungi oleh teman-teman di kabupaten kota lain, Iya. gitu. Ini loh bis yang agak bandel, Oh, agak ini, udah informasi ya. ada informasi itu. Luar biasa ya, ternyata sedetil itu ya kerjaan Iya. di sub itu, bukan Iya. hanya Iya. buka jalan Iya. ternyata ya, banyak yang harus Dan dikerjakan. TNI bukan hanya bisnya atau kendaraannya, Iya. pengemudinya pun kita periksa. Iya. Oh, Iya. Minimal kita tensi, Iya. kita berikan Tensi multivitamin di diberikan situ, di titik di pemeriksaan. titik pemeriksaan itu. Karena kami didampingi dari Dinkes, Oh, Iya. dari Sat Narkoba, kami jadi dampingi juga. udah berikan. Kendaraannya diurus kami dengan Satlantas, Ya. Iya. orangnya diurus sama Dinkes sama Sat Narkoba. Kalau misalnya ini Ya. ternyata pas diperiksa urinnya kenapa-napa, Ada driver Gimana? cadangan, Oh. main, biasanya 2. Mereka kemampuan bertahan mengemudi itu 6 sampai 8 jam Oh. gitu. Dan ada aspirasi kan, Iya. lucu juga nih kami Iya. 3 minggu ini kami berkomunikasi dengan teman-teman pengemudi bis. Mereka menyampaikan ke kami, Pak Kadisub, tolonglah ke tempat-tempat wisata itu beri kami tempat istirahat yang layak. Oh. Karena teman-teman kami dari luar kota tuh biasa 8 jam nyetir, Iya. Pak. Capek ya. Bertahan gitu mereka gitu. Pengen lah istirahat itu biasanya mereka di bagasi bisnya TNI. Oh, Iya. kasihan atuh ya. Udah panas, capek. capek kan nggak manusiawi tuh. Iya. Nah, itu Betul. solusinya apa? Kami sudah TNI seizin Pak Bupati, kami sudah koordinasi dengan sahabat kami Kadis Iya. Parbud. Kadis Parbud selaku pembina daerah-daerah wisata itu sudah mengeluarkan edaran Iya. khusus ke pengelola wisata di Kabupaten Bandung yang mengundang yang besar-besar itu untuk menyiapkan tempat istirahat. Ya saung-saungan gitulah Iya. Sopir. untuk sopir. Oh, Mereka luar biasa. tidur, istirahat, ditambah kopi-kopian Iya, kopi gitu. lah, snack gitu ya. Gitulah opsinya. Ini aspirasi deh. Iya, iya. Oh, iya. jadi kami juga denger lah Iya. keinginan mereka apa gimana. Karena mereka kan pada saat pulang nyetir lagi kan harus Aktif fresh. lagi, Iya. Harus fresh. Ini kebayang di bagasi loh kan. Iya. Nggak layak ya. Maunya istirahat, tapi nggak Iya. bisa juga sebenarnya. Oh, panas. Iya, gitu. iya. Bagus juga. ya. Iya, luar biasa nih. Kalau Pak. bisa nggak melibatkan masyarakat luar ya untuk apa ya istilahnya memberi dukungan lah. Sangat gitu. bisa Teni. Sangat Bisa bisa. ya. Iya. Soalnya kan kalau mengandalkan di sub aja Iya. ya akan berat Betul, ya. betul. Iya. Nah, ini salah satu dukungan dari teman-teman swasta Hmm. maupun masyarakat banyak sekali. Iya. Oh, gitu. Pertama, ada yang sifatnya umum, Iya. menyerahkan ke kami kira-kira di sub butuh apa nih Oh. Oh. untuk menunjang tugas-tugas Iya. tadi, Oh, iya. tugas-tugas mulia tadi gitu. Misalnya kami bilang, aduh kami butuh posko nih, Iya. gitu. Hmm. Kami butuh jaket, Hmm. kami butuh senter kalau malam kan, Hmm. senter yang untuk jalan Iya. itu Oh, posisinya gitu. Itu semua diantaranya kami disupport oleh rekan kami dari Katina. Oh. Nah, terus ada lagi Iya. yang dilakukan misalnya dari teman-teman dealer kendaraan. Iya. Hmm. Biasa menyiapkan montir gratis, Iya. mekanik gratis di pos-pos itu kan. Iya. Untuk support Iya. dari masyarakat luas ya. Terus juga bahkan yang terbaru kami bekerja sama insya Allah dengan Pertamina menyiapkan motor-motor siaga Untuk apa? bagi warga masyarakat yang kehabisan bensin di dalam tol. Tol. Oh, iya. Gitu. Oh, Jadi cepat ya. ada call centernya Hmm. 135 atau berapa saya Iya. lupa lagi. Mereka masuk ke call center itu, mereka sampaikan titik lokasi di mana. Iya. Nanti Pertamina, petugas Pertamina bawa bensin pakai motor dikawal oleh kami Oh. dengan teman-teman Iya. kepolisian. Jadi- Semua Terobos. Di Terobosan. kabupaten. Iya, Kabupaten Oh, Bandung. Oh. Oke. Daerah tugas kami Iya, itu. iya, iya. Nggak tahu daerah lain saya Oh, gitu. ini Ya. baru di ini ya. Iya. Kabupatennya terobosan juga Iya. nih, Pak ya. Iya, harusnya Ya. kerjasama dengan kabupaten lain ya. Jadi kan Yang kedua kan kami juga terobosan tahun ini sudah meminta ke teman-teman di Dinkes Iya. untuk menyiapkan hal yang sama. Iya. Jadi kalau ambulan nggak bisa masuk, Iya. motor minimal harus masuk Iya. dengan peralatan medis dan nakesnya, Iya. kesehatannya itu. Iya. Ini kejadian mungkin Kang Denny pernah dengar dulu waktu kejadian Brexit Iya, itu. Brexit ya. Oh, Ada yang sampai meninggal, ada yang sampai melahirkan Iya, iya. di situ.
minimal kebutuhan oksigen Oh. dan obat-obatan itu bisa dihandle Iya. dengan motor gitu. Iya. Alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan Dinkes. Oh. Jadi banyak Supaya- menjalin kerjasama juga dengan dinas lain nih ya. Iya Pak, ya? harus gitu. Iya, iya. Ditambah kita Kabupaten Bandung ini daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Tinggi ya. Iya. Karena daerah pegunungan Iya. juga ya. Longsor, ya. banjir Iya. kan gitu. Jadi kami dengan BPBD juga siaga apabila ada longsoran yang nutup jalan Iya. itu harus cepat dibersihkan. Persiapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung luar biasa nih. Luar biasa. Bagaimana? Hajat Kang, Iya. Nah, hajat besar. kalau menurut Setahun 2 kali ya berarti. Tahun 2 dua tahun. kali, ya. Kalau menurut Pak Kadis nih, kira-kira prediksi arus mudik nih. Ya. Kapan nih yang supaya masyarakat juga bisa tahu nih ya, Ya, mengantisipasi kan, juga mereka. kita lihat kemarin alhamdulillah ada kebijakan dari pimpinan kita, Pak Presiden melalui Pak Menhub. Cuti itu mulai agak diawali di tanggal 19. Iya. Jadi memperpanjang Iya. mereka untuk segera berangkat. Iya. Gitu. Tapi pengalaman kami berdasarkan data traffic counting, Iya. penghitungan arus kendaraan Iya. traffic counting itu biasanya H-2 dan H-1. Oh. Masuk ke jalur nagrek, dan biasanya ya kami lakukan entah penyekatan, entah buka tutup di situ. Nah, yang unik lagi di tahun ini yang arus baliknya. Arus baliknya nih memang mereka mungkin masuk kerja sekitar tanggal 26 ya. lah. Tapi kebetulan weekend itu Iya. itu ada di 29, 30 bahkan 1 Mei itu kan Iya. tanggal merah. Tanggal merah hari libur ya. Senin loh itu 1 Mei. Iya. Jadi Panjang. Panjang. diperpanjang. Lumayan kami bertugas menunggu arus balik Iya, itu. tahun ini. Mau nggak mau diperpanjang ya. Dan biasanya lucu kan nih kepala keluarganya atau bapaknya memang karena tuntutan profesi dia pulang Iya. tanggal 26 Harus masuk kerja. harus masuk kerja, Mhm. tapi anak istrinya tetap di kampung. Tinggal. Ditinggal. Berarti nanti dia balik lagi. Dia balik Kita lagi. lagi, Ya itu Makin tanggal 30, reward ya. tanggal 1 Kerjaan nanti. di Sumber makin reward gitu Itu ya. harus sabar lagi. Iya. Anggota saya udah nggak boleh cuti lah saya bilang. Tunggu aja gitu. Iya, iya. Heeh. Ya, luar biasa lah pengorbanan dari anggota di SUP ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Iya. 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 Heeh. Pak, yang masalah ini ya kan tadi ada masyarakat yang ikut support ya. Ya. Nanti kita Nah. perkenalkan juga nih ya Pak Oh ya. iya, hadir ya. Hadir Iya. sini Ah, rekan kami, mitra kerja kami Iya. yang senantiasa tadi mensupport tugas-tugas kami. Iya, iya. Mungkin bisa disapa Pak. Iya. Eh, Iya. Para penonton nih, kita sapa nih ya dari PT Multi Garmen Jaya Kardinal dengan Kang Ade, Kang Andre, ya Kang Andre. Wah silakan Kang Andre, ya, yuk Kang Andre. Wah ini salah satu dari masyarakat yang ikut mensupport nih, Luar biasa ya. ya kegiatan BISUP dalam ini ya menjelang Betul. persiapan arus mudik ini. Nih Kang Andre Ya. bisa ceritakan Kang, inisiatif ini bagaimana Kang bisa mensupport ini? Yang Latar belakang yang mendasari mendasarinya, kita kan? support Iya. kegiatan dari Kabupaten Bandung. Iya. Pertama, PT kami Multi Garmen Jaya Iya. Kardinal itu berada tempat lokasinya kita adalah warga Kabupaten Bandung. Oh, Itu yang pertama iya, pertama ya. Warga Warga Kabupaten Baik, Bandung ya. ya. Warga Kabupaten Iya, Bandung. betul. Dan kita berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung. Iya. Iya. Luar Kedua, biasa. seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi sampaikan bahwa tugas ini tugas mulia. Iya. Dan kami terpanggil untuk itu. Iya. Karena Luar biasa. memang kita perhatikan bahwa di SUP ini kan lebih dekat dengan masyarakat, langsung Iya. melayani masyarakat, Iya, bersentuhan langsung ya. bertemu dengan masyarakat, dan perannya juga sangat terasa di Iya. masyarakat. Ah. Iya. Mungkin dua faktor ini yang menyebabkan kami juga Iya. ingin mensupport kegiatan Iya. dari Kabupaten Bandung. Iya. Dan juga tentunya kami juga sebagai perusahaan swasta, Iya. kami kan butuh berpromosi ya. Nah, Iya, ini iya. mungkin ini salah satu cara kami berpromosi dengan cara simpatik. Iya. Dan mudah-mudahan sih ini bisa Betul. diterima oleh masyarakat Iya, juga. iya. Ya terutama sih apa yang bisa kami berikan itu bisa menjadi manfaat buat Iya, iya. kebutuhan dari Kabupaten Bandung Iya. sendiri. Buat khususnya buat di SUP. Nah, kalau dari Kang Andre sendiri ya Hmm. perusahaannya, apa yang disupport nih Kang di SUP nih? Kalau saya cerita ke balik nih, Iya. itu kita sudah mulai mengawali kegiatan itu dari tahun 2018 ya, kalau nggak salah. Oh, iya. Iya. Jadi kegiatan
kita ini rutin dengan kabupaten. Oh, Iya. jadi bukan tahun ini aja. Bukan. Iya, sebelumnya Iya. udah ya. Betul. Sebelumnya. Luar biasa. Betul, betul. PT Multi Hanya Garmen terjadi karena Jaya. pandemi kemarin, Pak. Iya, Karena iya. Karena Iya. pandemi Dua- kita terhenti. 2 tahun ya. Terhenti, dan akhirnya kita kembali di tahun ini ya, untuk kembali ke desa Iya. Setelah 2 tahun. Betul. Oke. Dan yang kita berikan ada uniform. Nanti kalau Bapak lihat di jalannya tuh ada rompi-rompi yang dipakai oleh keluarga di situ, Iya. nanti akan ada tampak itu Iya. dari kita. Iya. Ada rompi, ada t-shirt, Iya. dan Banyak karena kita dong ya perusahaan itu ya. pakaian ya, Iya. jadi kita perusahaan dengan aparel. Iya, iya, Jadi iya. kita memang perusahaan bidang garment, jadi Iya. apa yang bisa kita ya berupa pakaian, Iya. berupa kebutuhan uniform yang Iya. bisa kita support. Iya. Intinya sih tahun ini semoga lebih gaya lagi lah. Pegang baru, Pak. Nuhun, Iya. nuhun Kang Andre, nuhun, nuhun. Lebih semangat. Iya. Siap. Dan petugas di lapangan juga bisa bergaya ya Ah. dengan yang disupport oleh lebih terang di jalan. Iya, iya. Lebih apa? Hmm. Lebih semangat lagi. Wah, Iya, sudah iya. baru nih lebaran ini Iya, kan. iya. Selain seragam apa lagi yang di apa? Kegiatan-kegiatan seperti saat ini kita jalan Iya. seperti ada kita dengan Bandros mobil Iya. Oh, ada tisu juga. ya kita tampil tadi Pak. Iya, iya. Apa singkatannya? Apa Pak? Kalau ini Jalak, di sini Jalak ya. Oh, Di Jalak. kita Iya. namanya mobil Sijalak. Oh, Jalan. iya. Apa Eh, singkatan? Enggak, kita ambil Namanya ya? moto Kabupaten Bandung kan, Jalak Harupat itu. Oh. Itu ada bis layanan ke masyarakat. Bis wisata itu ya? Iya kan, keliling-keliling Keliling biasanya, ya. seputaran Iya. Kota Soreang Iya. sampai SOR di Jalak Oh. Harupat. Iya. Itu biasanya. Nah ini salah satunya juga Iya. dukungan dari Berarti teman-teman. bukan hanya dinikmati sama di sub, Iya. tapi sama masyarakat luas juga ya. Iya. Ya sih kalau dengan di Kabupaten kita sudah seperti apa ya? Sahabat sejati lah Wah. gitu. Iya. Ah, mantap, mantap. Saya bilang sama Pak Anong juga memang Eh. ke depan nggak usah tentang pamuli, tapi apapun kita bisa lakukan bersama. Iya, Oh. iya. Biasa. Yang penting masyarakat senang, masyarakat Iya. bisa menikmati apa yang menjadikan kalian bagi diri sendiri. Iya. Mudah-mudahan ini banyak ditiru oleh Amin, amin. usaha-usaha yang lain. Iya. ya. Amin, Yang amin. pasti yang lain juga cemburu ini. Oh, biasa. Iya, iya. Semoga kecemburuannya teratasi. Amin. Gimana Iya. caranya? Iya. Udah. Iya. Target minimal Jawa Barat lah ya. Iya. Betul-betul. Iya. Support. Nah, kalau bagi Pak Iman sendiri, Pak, Iya kan? masyarakat yang mensupport ini gitu loh. Jelas. Bagaimana harapannya untuk Iya, masyarakat yang lain betul. ya? Jujur Kang Den, Ah. ya kami juga sangat terbatas Iya, iya. untuk dukungan Iya, anggaran itu. Anggaran dari Iya. Pemda ya. Itu murni hanya untuk uang lelah lah Iya. gitu. Ah. Sedangkan saran pendukungan kita perlu Iya, iya. gitu. Ah. Pada saat mereka malam bertugas Iya. 24 jam kan, Iya. mereka butuh jaket, butuh rompi, hujan butuh jas hujan, Iya. Kesehatan semuanya mereka juga. iya, Iya. butuh senter mereka gitu. Hmm. Ya itulah salah satu suka duka Iya. ya di tengah keterbatasan. Hmm. Ternyata teman-teman kardinal Iya. mensupport penuh kami. Kami Iya. sangat bersyukur sekali itu. Iya. Juga yang tentunya yang sangat kami kami jaga juga moral kan. Iya. Moral anggota kami Iya. itu. Mereka kan juga sama. Sekarang mereka saum ikut saum mereka. Iya. Ah. Mereka di jalan, Iya, panas, panas. hujan, mereka bertahan di situ. Iya. Nah, terkadang pada saat ada penyekatan atau buka tutup nih, Iya. gitu, atau ya hal-hal yang sifatnya pembatasan gitu, Iya. demi saling mengatur Iya. antar wilayah, ya itu kadang suka ada protes Iya, gitu ya, dari protes masyarakat yang ya. menimbulkan Iya, percikan iya. gitu. Apalagi kalau misalnya dia membawa-bawa satu Iya. institusi Iya. ataupun Nah, ini siapa komandanmu? Mana gitu kan? Anggota kan namanya sudah lelah, Iya, capek iya. gitu. Ah. Nah ini saya tahan Iya. emosinya apanya semua gitu. Iya. Mereka. peran kadisub ini Luar biasa. teknis ya. Iya. Tapi benar-benar Iya. psikis. Iya, iya Iya. teh gitu. Jadi sebagai bapak juga bagi Mm-mm. mereka ya. Atau ada satu daerah Tani yang menghubungkan wilayah kami dengan wilayah Garut. Iya. Khususnya Kecamatan Ibun, mungkin Iya. masyarakat mengenal ada PLTP Kamojang Iya. di situ dengan Kecamatan Samarang di Garut. Iya. Itu daerahnya namanya Cukang Monteng. Iya. Itu daerah yang sangat diminati untuk alternatif Oh. menuju ke Garut atau Tasik. Iya. Hanya medannya berat, Iya. nanjaknya dan tikungannya tajam. Oh. Itu kami sedih juga lihat Iya. anggota kami yang bertugas itu, yang satu di bawah, yang satu di atas, Oh. saling ngasih tahu. Iya. Iya. Itu daerahnya dikenal daerah tanjakan mayit. Itu Iya. sebelahnya tuh Mayit. mayit, Oh, sebelahnya tuh kuburan, Kang.
kuburan mayat gitu. ya. Kalau Heeh. bahasa Sundanya, bahasa Indonesia mayat ya. Itu sebelahnya tuh kuburan, makam gitu. Oh, makanya dibilang Iya. mayit ya. Kami tengokin ke sana hampir sekitar jam 12 malam, jam 00 itu anggota kami sedang sendiri Ya ampun, Gitu. kasihan banget ya. mengatur. Iya. Ada yang karena ada keanehan katanya Kang gitu. Iya. Jadi pada saat mereka turunnya curam itu yang harusnya belok kadang suka lurus gitu. Jadi anggota kami dengan senternya itu Iya, menjaga petunjuk supaya jalan iya gitu ya. tunjuk jalan. Hanya pada saat Kecelakaan. lagi nggak ada kendaraan ya kan belakangnya tuh makam itu kuburan itu. Ya itulah lika-liku gitu. Iya. Lika-liku. Ada yang jalurnya ya padat gitu. Iya, Juga teman-teman kami yang bawa mobil derek kan, iya. itu laku itu. Oh, Tahun mereka kemarin mogok ada, iya enggak Kang, tahun kemarin ada yang terguling. terguling. Truk bawa apa kemarin itu bawa beras atau apa gitu. Bukannya truk nggak boleh pas hari-hari? Kalau untuk sembako boleh teh. Sembako. Ada Khusus sembako pengecualian ya. teh. Iya. Oh, iya. Sembako, ternak sama hantaran uang. Iya. Biasanya boleh Iya. gitu. Tapi kalau bawa pasir, batu yang gitu-gitu Iya. Iya. nggak boleh. Ya itulah lika-liku gitu. Kondisi anggota kami dan kalau untuk dorong-dorong udah biasa pasti. Ganjel, dorong. Bukan hanya ngatur ya, Heeh. tapi plus Ya habis nggak ada siapa-siapa lagi di situ. kasihan, Maksa. luar biasa banget ya. Pengabdiannya memang Alhamdulillah lahir itu. batin ya. Kemanusiaan itu saya bilang itu. Kalau ladang pahala lah Iya. gitu. Saya bilang seperti itu kan. Ya, kadisubnya memang harus pinter-pinter ya. Sebagai bapak, Iya. pimpinan, Iya. bisa Saya tadi di apel bilang gitu. Iya. Saya sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagai komandan. Iya. Ya, saya ingatkan hati-hati karena pada saat mereka sedang lelah atau sedang emosi tinggi, jangan sampai nggak pancing. sadar, terpancing, viral lagi. Iya. Oh, Yang viralnya yang pas ini lagi ya. Oh, bagian pas. Korbanannya berbulan-bulan. petugasnya. Nah itu, yang lain udah betul-betul Iya. kerja, Iya. itu sama satu orang yang lagi emosi, Iya. viral. Iya. Saya tadi ingatkan, Iya. kalau kalian sedang emosi gitu, ingatlah wajah dua orang. Iya. Satu wajah kadis, Iya. gitu. Kedua wajah anak istri. Iya. Iya. Saya bilang gitu, Iya, jadi iya. kalian bisa nahan nih. Iya. Dampak kalian berbuat aneh-aneh nanti ke anak Iya. istri. Iya. Iya. Coba ingat-ingat Kalau itu, gitu, saya bilang. Kirim foto tadi saya sih. Biar bosku. Iya. 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 Untuk meredakan emosi. Kata mereka kan, Pak Kadis Farewell, jadi gitu. Tapi kangen katanya mereka Iya. dulu gitu. Jangan lebih, seperti ke orang Tua. tua. Iya. Nah, Kang Andre, bagaimana harapan Kang Andre nih ya sebagai anggota masyarakat terhadap nanti nih arus lalu lintas mudik dan arus balik nih ya. Kan tadi Pak Kadis sudah menjelaskan tuh persiapan-persiapannya. Nah, kalau Kang Andre sendiri sebagai anggota masyarakat nih, ikut mudik nggak nih ntar atau gimana? Kebetulan juga saya mudik ke arah timur. Wah, ke arah timur ya. Hampir tiap tahun karena Iya. ada keluarga memang di daerah Garut. Iya. Jadi kalau saya karena emang tiap tahun mengalami mudik jalur nagrek atau Iya. jalur ibu juga ngalamin. Itu jalur yang benar-benar kalau udah stuck banget ya. Iya, Direct betul tuh ya. kan? Iya. Dan itu memang sangat terbantu. Sangat terbantu dan memang itu harapan kami juga tahun ini mungkin juga akan lebih lancar lagi dibanding tahun lalu ya. Iya, iya. Ini ya. Iya. Sangat terbantu Pak, sangat. Sangat terbantu lah ya. Dan peran di sub yang ada waktu memang sangat membantu kami masyarakat. Karena kita pun orang mudik, saya pun Iya, mudik soalnya. Iya, iya. Iya. Nah, bagaimana Pak Kadis? Nih, harapan masyarakat nih, Iya. Pak. Nah ini Iya. kalau kami sebetulnya TNI, Kang Denny diperintah juga oleh pimpinan kami untuk warga masyarakat kami himbau sih sebetulnya jangan menggunakan kendaraan roda 2. Oh, iya. Jadi utamakanlah kendaraan roda 4 gitu karena apalagi kalau banyak sekali penumpang, Iya. barang itu Iya. keselamatannya Iya, gitu. iya. Terus yang kedua, kami juga siapkan petunjuk-petunjuk arah Iya. untuk beberapa jalan alternatif. Oh. Tapi juga menuntut kesiapan kendaraan itu sendiri kan. Iya, iya. Kayak contoh kami Sehat ada lah ya. kayak misalnya di jalur Cijapati. Iya. Cijapati itu kan menghubungkan Kecamatan Cikancung Iya. dengan Kadungora, Garut. Iya. Posisinya itu jalannya nanjak, Hmm. penerangan jalannya kurang. Oh. Jadi Kalau malam rawan. satu kendaraannya juga harus Iya. fit. Nah, Kedua, ya sebaiknya siang hari lah. Iya. Karena malam itu agak gelap Oh, situ oh. posisinya. Nah, itu alternatif
juga gitu. Tapi kami tetap di jalur itu kami siapkan pos, tapi kami siapkan patroli. Anggota yang hilir mudik di situ untuk mengatur daerah-daerah rawan seperti tadi itu kan gitu. Ada tuntutan dari masyarakat untuk menginformasikan juga misalnya batas Bandung dengan Garut macet atau lancar. Itu kami himbau, kami berikan laporannya ke Disub Jawa Barat. Disub Jawa Barat nanti menyampaikan ke wilayah lain yang akan menuju ke situ, kondisinya begini gitu. Kami tergantung juga Kang dengan kondisi Limbangan. Ya, Limbangan Garut itu karena Limbangan ini kan bottleneck juga nih, kecil gitu posisinya gitu. Nah ini kami terbantu sekarang di Nagrek itu ada simpang susun ya. Jadi sudah bisa lingkar, udah bisa masuk sana. Tapi yang dari sini yang harus kami stop dulu. Nah, Jalan Cagak itu Kang. Nah biasa kami di situ nanti. Sisi yang ke Tasik dengan ke Garut. Juga di Cileunyi kami juga sudah menghimbau ke pengelola tol petunjuk arah itu. Petunjuk arah kan sekarang simpang susun Cileunyi banyak sekali arahnya nih. Ada yang ke kiri Cibiru, ada yang ke Jatinangor, kemudian ada yang ke Garut, bahkan sekarang ada yang Cisumdawu kan. Itu Cisumdawu itu tol Cisumdawu. Itu kan banyak sekali petunjuknya, tapi ininya apa namanya pembatas jalannya kurang jauh. Kurang jauh. Jadi ancang-ancangnya nih begitu baca langsung gitu. Aduh itu udah agak rawan. Orang jarang lewat situ ya. Itu yang bikin bingung itu. Itu juga kami sudah himbau. Juga biasanya di daerah Sumedang batas dengan Rancaikek itu ada Kahatek. Itu juga karyawannya luar biasa itu. Juga emang kalau musim hujan itu daerah banjir juga kan. Banjir bandang tapi sifatnya genangan gitu. Itu juga tantangan-tantangan bagi kami. Luar biasa nih. Tapi kami udah insya Allah siap. Insya Allah. Ini agak pribadi sedikit Iya, ya. iya. Mangga teh. Jadi ngelihat sosok Pak Hadis yang sebagai pemimpin sebagai orang tua, sebagai gitu guru, Apa yang melatar belakangi pribadi seperti ini gitu? Ada nggak cerita-cerita masa lalu gimana gitu? Kalau mau di-share sebagai pembelajaran lah untuk anak muda. Kebetulan teh saya lahir dari keluarga prajurit. Ayah saya seorang perwira, lulusan akademi militer. Itu saya ada yang selalu saya ingat dari ayah saya biasanya pada saat kami dibagi rapot itu, sesibuk apapun beliau latihan, sesibuk apapun beliau operasi, itu selalu menyempatkan untuk bisa hadir mengambil rapot, dan setelah itu pulang kami dikumpulkan. Terus beliau bilang, bapakmu ini hidupnya penuh kekerasan, bahkan berprofesi dengan taruhan nyawa, karena sering diterjunkan di medan operasi dulu ya. Ada di tim-tim, ada di Aceh, ada di Papua gitu. Tapi bapakmu terbayar semua, capek keringat apabila nilai rapot kamu bagus. Seneng ya, gitu ya. Nah itu saya tanamkan betul kondisinya. Terus kebetulan lucu juga Kang, saya ini kalau dibilang salah juga. Jadi aneh, ayah saya itu dulu pada saat sedang jam belajar, contoh waktu itu saya di Garut ya, SMP saya di Garut waktu itu, saya sedang sekolah, sedang belajar, ayah saya datang dengan ajudan itu ke sekolah, minta izin ke ibu kepala sekolah untuk mengajak saya, sedang jam belajar ini, terus kan panggilnya ke saya, mas, ikut yuk ke Pamumput gitu, terus ya saya ya ikut aja, seneng kan, bebas nih dari sekolah gitu ya. Nah, di jalan ayah saya cerita, Bapak Muni mau nemui anggota yang ada di Koramil sana, daerah Cilaut Eureun kan, di sana itu gitu. Nah di sana itu ada hutan sancang, jadi dikenalkan satu pengenalan tugasnya, kedua pengenalan cara berhabluminanas dengan anggota, gitu. Sampai waktu itu datang ke satu tempat di satu kecamatan, ayah saya disambut oleh Pak Camat waktu itu, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek.
pada saat ayah saya sedang sambutan, ada orang tua yang nyamper gitu, yang menghampiri ayah saya. Ternyata beliau guru SMA ayah saya di Cirebon. Sudah jadi kepala sekolah di Garut gitu. Masih ingat gitu ke muridnya gitu. Nah, saya terbiasa dengan kondisi humanisme yang ditanamkan oleh orang tua. Dan itu gitu. terbawa sampai sekarang Bawa, ya. gitu. Jadi saya apalagi kalau di batalion kan. Iya. Kalau di batalion kan kita tinggal dalam satu asrama. Iya. Jadi saya pulang kerja itu biasanya nggak istirahat. Iya. Sore itu keliling ke asrama. Biasanya kan ada lapangan voli, Iya. main voli situ Iya. kan gitu. Ada tenis meja, Iya. tenis meja situ. Bahkan ayah saya hobinya tinju, jadi bikin samsak tinju gitu. Iya. Orang lain pejabat hobinya golf, ayah saya mah tinju. Itu mendekatkan gitu kan. Iya, Nah, iya. itu saya contohkan. Iya. Betul anggota saya banyak ratusan sekarang. Iya, Jadi iya. saya ingat dulu, oh Iya. ayah saya memperlakukan dulu kayak begini Iya, ya iya. gitu. Jadi dan Pembelajaran iya, itu ya. ayah saya bilang, Mas kamu camkan Iya. gitu. Doa yang cepat naik ke atas Iya. itu doa anak buah Iya. gitu. Kalau atasan gimana kita, tapi kalau anak buah itu harus dari ketulusan hatinya dia mendoakan kita. Iya, betul. Itu kan. Luar biasa kan. Itu. Luar biasa nih Pak Imam. Saya bengong gitu. Oh, ternyata Iya. ini yang Iya. membentuk seorang Pak Kadis. Iya kan gitu. Ya, bisa juga dicontoh untuk Iya, anak muda untuk yang lain. lain. Agar apa? Tidak hanya belajar di sekolah ternyata. Betul. Ya. Ya, tadi Hal-hal yang besar. iya, betul Iya. Tani. Tadi saya sampaikan ke anggota. Iya. Kalian tahu nggak tugas yang paling berat dari seorang komandan atau pimpinan itu apa? Mengevaluasi dan menindak. Gitu loh. Iya. Kalau Karena saya itu sebagai semua orang, bertentangan, iya. kan? Kalau saya sebagai orang tua, nah itu ya, iya saya punya perasaan gitu. Wajah anak istri kalian aja saya masih ingat. Iya. Gitu. Tapi kalau saya sudah sebagai komandan, Iya. saya harus menindak, bahkan dengan pemecatan. Iya. Kalian mau kerja di mana? Iya. Iya. Barusan tunduk semua. Iya. Saya ngomong gitu tadi Oh, gitu. Jadi iya. ini saya ingatkan Iya. gitu ya. Mari kita sama-sama jaga diri kita, keluarga kita, dan korsa esprit de corps Iya. dinas perhubungan ini harus kita jaga. Gitu kan. Luar biasa Pak Iman. Pak, masih ada ini nggak impian ke depan yang ingin Pak Iman wujudkan? Ya kita diwajibkan Kang Iya. untuk berdoa dan berikhtiar Iya. sesuai dengan jenjang yang ada di birokrasi. Iya. Itu tapi pada akhirnya apalagi dengan usia yang udah semakin ya pria parubaya gitu ya. Ya kita akhirnya harus tawadu, tawakal Iya. dengan takdir yang kita jalani. Jadi ada sedikit inilah gitu, mengerem gitu Iya. kita keinginan ini itu Oh. gitu. Lebih baik kita berbuat, Iya. menyiapkan untuk bekal kita nanti gitu aja. Iya. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Pak Iman dan Kang Andre ya. Ya. Ini pesan-pesan buat masyarakat ini yang akan mudik nih. Ya. Dari Pak Kadis dulu Pak. Iya. Saudara-saudaraku, warga masyarakat, khususnya pemudik yang akan melintas ke wilayah kami di Kabupaten Bandung, kami himbau dengan sangat, tolong siapkan mental, tolong siapkan juga kendaraan yang akan dituju, bahkan juga tolong siapkan juga kalau ada obat-obatan pribadi yang memang dimiliki oleh anggota keluarga kita. Kedua, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan juga untuk berhenti apabila mengantuk, lelah, istirahat gitu. Kemudian juga jangan lupa juga mencatat beberapa call center yang dibutuhkan nanti di jalan gitu. Semuanya untuk keselamatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih Pak Kadis jadi masyarakat ya. Apa yang dipesankan oleh Pak Kadis tadi itu. Ya, mempersiapkan diri waktu Iya. mau mudik ya. Iya kan. Segala Iya. macam harus dipersiapkan. Nah, kemudian dari Kang Andre, Kang, pesan-pesan buat masyarakat yang mau mudik nih, Kang. Mewakili kardinal ya. Iya. Semoga lebaran ini lebaran yang baik, Iya. mudik bahagia, mudik selamat. Amin.
Amin, amin, Nah, amin. Jangan lupa lengkapi lebarannya dengan kardinal. Wah. Iya, 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 iya. Luar biasa para penonton. Ya, obrolan kami pada hari ini bersama Pak Kadis Perhubungan Kabupaten Bandung dan Kang Andre dari Kardinal. Bagaimana mereka mempersiapkan, terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, mempersiapkan personil dan segala macam aturan dan persiapkan lah segala macam sehingga nanti arus mudik dapat berjalan lancar, normal, dan keselamatan bisa semua rasakan gitu loh. Dan bagaimana dari masyarakat, khususnya Kardinal, Kang Andre ini sudah memberikan support kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ya. Ya semua saling bersinergi, saling berkolaborasi, karena itulah yang membuat kita menjadi sebuah bangsa yang akan maju. Amin. Ya, bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada teman-teman Anda. Cerita persiapan mudik yang kami bawakan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan perusahaan dari Kardinal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para sahabat, ini adalah buku ke-8 saya berjudul Menembus Waktu, bergenre novel. Buku ini berisi kisah perjalanan hidup saya dari kecil hingga saat ini. Buku ini akan saya persembahkan kepada narasumber saya hari ini, Pak Iman Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Pak Iman, Siap, Kang. saya semoga berkenan untuk membacanya. Dan terima kasih kami sudah diundang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terima buku ini dan saya berterima kasih sekali Kang Denny. Tentunya ini adalah satu motivasi nanti bagi kami gitu. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih. Ya. Para sahabat, buku yang sama juga akan saya berikan kepada narasumber saya, Kang Andre dari Kardinal pada hari ini juga. Kang, ini buku saya ya. Saya berharap Kang Andre sudi untuk membaca buku ini. Ini kisah perjalanan hidup saya, kisah nyata. Ya. Terima kasih Kang sudah menjadi narasumber juga di program kami. Buku ini pasti bermanfaat buat khususnya buat saya dan nanti juga akan saya sabarkan ke teman-teman yang di sana. Amin. Oke. Apa isi dari buku ini? Ya, terima kasih Kang.